Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugir Harjo sebagai dosen pengampu di mata kuliah praktikum jaringan komputer. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilakukan di laboratorium, ya, berfokus pada pembelajaran di jaringan komputer. Bobot SKS pada mata kuliah ini sebesar 4 SKS, di mana dosen pengampu mata kuliahnya adalah saya sendiri dan Bapak Jordi Lasmana Putra. Metode pembelajaran yaitu tatap muka, diskusi, praktik, presentasi, dan berupa simulasi. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Yang pertama ada yang dinamakan dengan CPL, yaitu Capaian Pembelajaran Lulusan. Program studi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Nah, sikap-sikap yang kita ambil di sini ada poin S5, S7 yang berisi yaitu S5 dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap lingkungan. Lalu ada di S7 yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih detail aspek-aspek tersebut kalian bisa membacanya lebih jelas di RPS yang sudah ada di masing-masing di ruang mahasiswa. Nah, saya akan lanjut ke CPMK, yaitu Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, di mana CPMK ini terdiri dari 9 CPMK. Yang pertama CPMK 1, yaitu mampu mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Yang kedua, dapat mengelola alamat jaringan, yaitu berupa IP address, teknik subnetting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mampu mengumpulkan pengelamatan jaringan. Yang keempat, mampu menentukan spesifikasi perangkat jaringan berbasis wireless, baik berupa access point, router wireless, dan lain sebagainya. CPMK yang kelima yaitu mampu menerapkan perangkat jaringan wireless. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi berbagai metode-metode yang bisa kita lakukan pada routing di wireless. CPMK yang keenam mampu mengukur perangkat jaringan wireless mulai dari frekuensi, enkripsi, dan lain sebagainya. Di CPMK ketujuh mampu menyiapkan perangkat jaringan, jenis router yang digunakan. Contohnya kita menggunakan router RB pada mikrotik dengan berbagai tipe yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya di CPMK 8 mampu mengoperasikan router pada perangkat jaringan. Nah, nanti kita akan belajar mengenai metode routing baik statik ataupun dynamic. Ya. Di CPMK yang terakhir yang ke-9 yaitu mampu mengukur routing pada perangkat jaringan. Nanti kita bisa di situ menentukan bandwidth dan kualitas dari service yang digunakan. Untuk deskripsi singkat pada mata kuliah ini, mata kuliah praktikum jaringan komputer merupakan mata kuliah yang berisikan tentang konfigurasi untuk memahami di mana pengelamatan jaringan, konfigurasi jaringan baik wireless ataupun menggunakan kabel. Ya. Untuk bahan kajian di mata kuliah ini terdiri dari 10 poin. Poin yang pertama yaitu topologi dasar jaringan komputer berupa IP address dan subnetting. Yang kedua yaitu pengkabelan. Kita juga di sini akan mempraktikkan bagaimana untuk membuat sebuah kabelan dan menghubungkannya ke berbagai perangkat. Lalu yang ketiga ada Introduction of Mikrotik Router OS. Nah, di sini kita fokus terhadap router mikrotik karena ini mata kuliah berhubungan dengan sertifikasi MTCNA yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu yang keempat ada bahasan berupa firewall. Yang kelima ada bahasan berupa wireless. 6 yaitu adalah bahasan berupa bridging. Lalu ketujuh ada bahasan routing. 8 adalah tunneling. Tunneling itu berupa VPN, PPTP atau L2TP. Lalu yang ke-9 ada quality of service. Ini berupa konfigurasi di manajemen bandwidth. Lalu yang terakhir ada network management. Dalam istilahnya nanti tentang juga masuk ke dalam quality of service. Ya. Untuk penilaian di mata kuliah ini akan dihitung berupa kehadiran, tugas, dan nilai proyek.
di mana kehadiran yaitu 20%, untuk tugas sebesar 25%, dan untuk UAS sendiri sebesar 55%. Dan nantinya akan diakumulasi mencapai 100% sehingga kalian akan mendapatkan nilai yang sudah kalian dapatkan dari kehadiran, tugas, dan final project. Oke, demikian penjelasan dari rencana RPS yang saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik selama 1 semester dan bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.